Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, lagi buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, biar anugerah-Mu terus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami. Mari Tuhan Kau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang terus berbicara dan beracara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami siap untuk membuka mulut kami, memuji meninggikan nama-Mu. Kami siap untuk dibentuk. Kami siap untuk taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku. Amin. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batu
tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersamamu ku tak akan goyah. Jalanmu Tuhan, jalanmu adil dan benar. Rencanamu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersamamu ku tak akan goyah. Haleluya. Bersamamu ku tak akan goyah. Haleluya. Bersamamu ku tak akan goyah. Haleluya, haleluya. Kami mau melangkah bersamamu ya Tuhan. Bersamamu kami takkan goyah. Bersamamu kami kuat. Haleluya, bawa kami masuk rencanamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekian ramai 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 ramai. Penyertaanmu sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang jagai, Kau yang melindungi, Kau yang memelihara kami. Kami berserah di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pakai kami yang dialat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang Kau yang tolong, Kau yang sembuhkan, Kau yang kuatkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Hadirat-Mu melimpah, hadirat-Mu mengalir, menjamah, membangkitkan, menguatkan kami. Haleluya. Sekarang Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, Amin Tuhan. yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berserah pada-Mu, Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami percaya janji-janji-Mu nyata, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu perkasa, firman-Mu tinggal kekal. Kami mau berkata
akan firman-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ramaya, 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 ramaya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya Haleluya, pengharapan haleluya, kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kau yang berikan kami kekuatan, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ramaya, 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 ramaya. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang bertata atas puji-pujian kami anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Ramaya, 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 ramaya. Haleluya, haleluya. Ramaya, 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 ramaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan lagi ya Tuhan, untuk kami bisa masuk dalam hadirat-Mu, Ya, Yesus. memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami naikkan pujian kami ya Tuhan, penyembahan kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan, biar Engkau yang bertata atas setiap Ya, puji-pujian yang Yesus. kami naikkan. Engkau yang hadir ya Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong Tuhan ajari kami untuk kami boleh percaya penuh ya Tuhan akan setiap pengaturan-Mu yang sempurna dalam hidup Ya, kami. Kami percaya ya Tuhan, jalan-jalan-Mu ya Tuhan, ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Amin, Tuhan Engkau Yesus. punya rencana yang indah buat kami Amin. semua. Tuhan yang Terima bawa kasih, kami ya Yesus. Tuhan masuk dalam rencana-Mu. Mari Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi biar Engkau yang memberikan kami kekuatan setiap hari ya Tuhan, Ya, supaya Yesus. kami bisa mampu melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima Tuhan, kasih, dalam Tuhan setiap Yesus. pergumulan yang kami hadapi, Tuhan tolong ya Tuhan, berikan kami iman yang boleh terus berpegang teguh akan firman-Mu ya Tuhan. Yesus. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, supaya kami bisa melewatinya semuanya bersama dengan Engkau. Kami percaya kami tidak bergumul sendirian. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang terus menyertai ya Tuhan sepanjang kehidupan kami. Amin. Biar tangan-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan memberikan kami kemenangan Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap janji-janji-Mu. Kami mau pegang ya Tuhan setiap firman-Mu ya Tuhan. Yesus. Biar firman-Mu yang menghidupkan setiap kami. Amin. Firman-Mu yang terus menguatkan kami semua Tuhan. Ya, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami. Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Biar setiap benih-benih firman yang ditaburkan ini boleh Ya, berbicara Yesus. dalam hidup kami masing-masing. Roh Kudus, Engkau yang tolong berikan kami telinga yang peka akan Engkau, yang boleh terus mendengar akan suara-Mu ya Tuhan. Buka mata hati kami ya Tuhan, supaya setiap Ya, benih-benih Yesus. firman ditaburkan ini boleh tumbuh, tertanam dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi mau sama-sama merenungkan firman dalam tema besar kita tentang imamat rajani. Dan pagi ini kita mau sama-sama melihat tentang satu judul saudara, yaitu imam harus maju lebih dulu dalam peperangan. Mari kita sama-sama baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 untuk mengingatkan kita kembali saudara bahwa dalam perjanjian baru setiap saudara dan saya dipanggil menjadi imam-imam yang berkerajaan. Mari saudara kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Setiap saudara dan saya dipanggil menjadi imam-imam. Dan apakah tugas imam itu, saudara? Ternyata ketika orang Israel menghadapi peperangan, yang maju lebih dulu itu bukan prajurit, saudara ya. Tetapi ternyata yang maju lebih dulu adalah imam. Apa iya? Iya, saudara. Dalam Ulangan pasal yang ke-20 dikatakan begini. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Perhatikan ayat yang kedua. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka siapa, saudara? Dikatakan seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Sungguh luar biasa dan sungguh penting ternyata, saudara ya, peran seorang imam. Ketika ada musuh datang menyerang, siapa yang pertama-tama menghadapi? Ternyata seorang imam ini, saudara. Menghadapi apa? Bukan langsung menghadapi musuhnya. Dalam wasiat lama dikatakan seperti ayat ini, saudara, imam itu tampil lebih dulu menghadapi segala ketakutan dan segala kekhawatiran, saudara. Mengapa? Karena saat musuh itu datang, saat masalah itu datang, saudara ya, mungkin masalah yang begitu besar, manusia itu cenderung selalu mudah untuk khawatir, untuk jatuh dalam ketakutan. Sebab itu dikatakan ketika ada peperangan besar, yang harus maju lebih dulu itu siapa, saudara? Imam, saudara ya. Imamat yang rajani. Saudara dan saya juga dipanggil untuk maju lebih dulu dalam setiap peperangan yang ada. Untuk apa? Untuk memperkatakan firman, saudara. Dalam ayat yang ketiga dikatakan dengan berkata kepada mereka, nah inilah yang harus dikatakan seorang imam. Dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Lengkap sekali, saudara ya. Ini yang harus dikatakan seorang imam. Jangan lemah hati, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Sungguh luar biasa, saudara ya. Tidak peduli seberapa banyak pun musuhnya, saudara. Imam itu harus tampil ke depan. Untuk apa? Mengusir, menghancurkan, mematahkan segala ketakutan, kekhawatiran, segala kegentaran terhadap musuh. Itu dikalahkan semua. Dengan apa? Dengan perkataan firman. Saudara dan saya dipanggil menjadi imam-imam. Saat mungkin saudara, teman-teman kita atau mungkin komunitas di mana kita tinggal, mungkin mereka sedang khawatir dengan segala apa yang sedang terjadi, dengan cuaca ekstrim, mungkin dengan pemanasan global, mungkin dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, mungkin kriminal yang semakin meningkat dan berbagai banyak peristiwa yang terjadi, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di akhir zaman ini. Apa yang harus dikatakan seorang imam? Seorang imam tidak akan ikut menggosip, saudara. Seorang imam tidak akan ikut-ikutan lemah hati. Tetapi seorang imam itu ketika mendengar ada musuh datang, ketika ada musuh yang menyerang, seorang imam memperkatakan perkataan firman, saudara ya. Juga kalau kita ingat ketika orang Israel menghadapi tembok Yeriko, siapa yang maju lebih dulu? Imam, saudara. Dikatakan dalam Yosua 6, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan perhatikan, 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Imam itu tugasnya meniup sangkakala. Mungkin ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko, mungkin pasukan-pasukan Yeriko dari atas tembok mengolok-olok mereka, atau mungkin merendahkan, mengejek mereka. Tetapi ketika yang didengar orang Israel itu hanya dan hanya bunyi sangkakala, memuji-muji Tuhan, apa yang terjadi? Tidak ada tempat bagi segala olokan, ejekan, intimidasi dari musuh. Sebab itu saudara, seorang imam itu punya tugas yang luar biasa. Apa? Terus memperkatakan firman, saudara. Karena dalam Bilangan 14 ayat yang ke-28 dikatakan begini.
Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kalau tidak ada seorang imam yang muncul, mungkin orang Israel akan berkata, aduh kalah kita, aduh mampus kita, aduh musuhnya terlalu banyak. Ya sudah saudara, jadi seperti perkataan mereka. Tetapi ketika seorang imam yang maju dan tampil lebih dulu dan mengatakan seperti tadi, jangan takut, jangan khawatir, jangan lemah hati, jangan getar, jangan gentar, jangan gemetar, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau. Maka kemudian setiap orang itu akan sama-sama mengatakan, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Sehingga apa yang terjadi? Atmosfer peperangan itu dipenuhi bukan dengan kata-kata yang penuh kekhawatiran dan ketakutan, tetapi dipenuhkan dengan perkataan firman. Kalau mungkin hari-hari ini saudara mendengar dunia memang makin lama makin sulit saudara. Tetapi kita sebagai imam harus maju lebih dulu dalam peperangan. Mari kita terus perkatakan perkataan-perkataan firman itu saudara ya. Kita percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Memang dunia makin sulit, makin tidak menentu. Tetapi bersama dengan Tuhan kita mampu melewati segala perkara. Kita mau terus perkatakan, dan biar dalam medan peperangan ini saudara, seorang imam terus mengeluarkan perkataan-perkataan firman. Dalam Kolose 4 ayat yang ke-6, dalam Amsal 12 lebih dulu dikatakan ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah ini saudara, ini tugas seorang imam, memperkatakan perkataan yang baik, perkataan firman itu maksudnya saudara ya. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang di sekeliling kita akan bangkit, memiliki iman saudara, bukan sebaliknya. Kolose 4 ayat yang ke-6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini saudara, di saat dunia ini mungkin juga penuh kebencian, seorang imam itu dipanggil untuk maju lebih dulu menghadapi peperangan, menghadapi kebencian itu. Dengan apa saudara? Memperkatakan perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih karunia, penuh kasih Kristus, sehingga orang-orang di sekelilingnya sama-sama menang mengatasi peperangan, mengatasi kebencian itu saudara ya. Mari biar sebagai imam-imam Tuhan kita pakai mulut ini saudara. Untuk apa? Membangun, menolong, menopang, mengingatkan, mengarahkan komunitas yang ada di sekeliling kita. Mulai dari yang paling kecil, suami dan istri saudara. Bersama dengan juga bersama dengan anak-anak, keluarga kita. Mari kita semua mau saling mengingatkan. Sekali lagi yang menjadi imam bukan hanya kepala keluarga, tetapi kita semua dipanggil menjadi imam-imam. Kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan. Terus perkatakan perkataan-perkataan firman. Sehingga apa yang terjadi? Peperangan itu dimenangkan. Karena apa? Imam maju lebih dulu, imam memperkatakan firman, sehingga semuanya turut sama-sama memperkatakan firman. Sebagai penutup saudara, mari kita sama-sama baca dalam Kolose 3 ayat yang ke-16. Ayat ini jelas sekali saudara. Biarlah perkataan Kristus itu diam di dalam kamu. Siapa kita semua? Imam-imam yang rajani saudara ya. Biar perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, diam di dalam hidup kita. Sehingga ketika ada masalah besar datang, dari mulut kita yang keluar apa? Keluar perkataan firman saudara ya. Saat peperangan itu hendak dimulai, perkataan imam itu akan memenuhi atmosfer. Sehingga semua orang sama-sama dikuatkan. Kita menang karena apa? Tuhan ada beserta kita. Mari kita sama-sama baca ayat ini, kita aminkan, dan kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin.
Bayangkan saudara, ketika seorang imam maju ke depan, tampil lebih dulu, maka apa yang terjadi? Ada ucapan syukur, ada ucapan firman, ada perkataan iman, ada puji-pujian, ada segala hikmat yang mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Dan itu akan membuat seluruh isi pasukan sama-sama kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memanggil kami sebagai imam-imam dan kami siap Tuhan untuk maju, untuk berada di garis depan, untuk kami boleh sama-sama terus memperkatakan janji-janji-Mu yang ya dan amin. Biar kami boleh terus memperkatakan perkataan firman, biar dari mulut kami keluar kata-kata iman. Tuhan tolong kami Tuhan, kami siap untuk ditempatkan di garis yang paling depan. Kami imam-imam-Mu Tuhan, kami mau menolong setiap komunitas di mana kami berada, supaya kekhawatiran dipatahkan, ketakutan, kelemahan hati dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada hanya perkataan firman yang terus menguatkan, yang terus membangun iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pertempuran, setiap peperangan yang mungkin sedang dihadapi umat-Mu hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan, bangkitkan kami semua menjadi imam-imam. Biar dari mulut kami keluar perkataan-perkataan firman yang menguatkan satu sama lain, bukan perkataan yang sebaliknya. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara, mengajari, menopang, mengingatkan kami semua, supaya kami terus menjadi imam-imam yang siap untuk maju lebih dulu dalam peperangan. Biar dari mulut kami keluar segala perkataan Kristus dengan segala kekayaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan pagi ini Tuhan, lagi kami mau sama-sama menyatukan hati untuk bersyafaat. Kami mau berdoa Tuhan buat mereka yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa sama-sama. Juga kalau saudara mungkin tahu ada yang sedang terbaring di rumah sakit, doakan mereka dengan segenap hatimu. Doakan, sebutkan nama mereka. Kita doa sama-sama. Kita juga terus berdoa buat Bapak Nathanael Tantra, supaya Tuhan sanggup tolong. Kita percaya Tuhan sanggup kerjakan mujizatnya. Oh haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini lagi kami satukan hati kami sama-sama. Kami percaya dan kami mau terus percaya. Kami mau penuhi atmosfer ini dengan kata-kata iman. Kami mau sama-sama berdoa pagi ini Tuhan, menghadapi, mendampingi Tuhan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakitnya. Kami mau sama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan kesembuhan ini dengan iman. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sembuh, kami sehat, kami kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan, kesehatan yang kami terima, kekuatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, pagi ini teringat buat setiap saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan. Kami berdoa buat mereka yang sedang bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usahanya, yang sedang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mereka yang sedang bergumul Tuhan, membutuhkan surat-surat penting yang sedang diurus mungkin. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang membutuhkan visa. Buat mereka Tuhan yang sedang bergumul Tuhan, merindukan untuk memiliki anak. Kami juga berdoa teringat buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya. Dan apapun juga yang sedang menjadi pergumulan kami anak-anak-Mu. Tuhan, pagi ini kami mau sama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami tidak bergumul sendirian. Kami percaya kami akan melihat pertolongan-Mu yang ajaib, indah, tepat pada waktu-Mu. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa pagi ini buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami semua anak-anak-Mu. Kami memberkati Tuhan setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu,
hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami lagi mau sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong biar pengampunan terus melimpah Tuhan. Kata-kata yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh hikmat, penuh pengampunan melimpah. Dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Terima kasih Tuhan, pakai kami jadi pemersatu, jadi pembawa damai di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa pagi ini Tuhan buat gerejamu Tuhan, setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah menempatkan kami bersyukur. Buat keluarga rohani yang Tuhan sudah aturkan yang terbaik buat kami bersyukur. Kami percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya Tuhan mau untuk kami terus tertanam dengan betul. Untuk kami terus setia beribadah, terus setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati gembala sidang, pemimpin-pemimpin di gereja, hamba-hambamu yang melayani, juga setiap kami jemaatmu. Tuhan tolong kami semua, biar kami boleh terus bersatu hati, bergandengan tangan, melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan amanat agungmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, datanglah lekas-lekas ya Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih buat semuanya. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami, setiap keputusan yang mungkin harus kami ambil hari-hari ini, mari Tuhan Engkau yang pimpin kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jagai juga setiap pergaulan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua, hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.